Pax Popis, salam damai bagi kita semua. Sebelum saya menunjukkan bukti-bukti yang didapatkan oleh Dr. Peter Chotnowski tentang pemalsuan suster Lucia, saya akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan komentar-komentar di video pertama yang menganggap kasus suster Lucia palsu ini semacam teori konspirasi atau cerita-cerita sensasi untuk mencari perhatian. Saya tegaskan ini bukan teori konspirasi, tetapi memang konspirasi yang nyata dan didukung oleh bukti-bukti. Sama seperti penipuan iblis terhebat adalah membuat orang percaya bahwa dia tidak ada, demikian juga penipuan para konspirator yang terhebat adalah membuat orang percaya bahwa konspirasi itu tidak ada. Dengan demikian, mereka dapat terus menjalankan konspirasi jahatnya sampai seluruh tujuannya tercapai. Harus diingat bahwa kemurtatan yang terjadi di gereja menjelang kedatangan Tuhan bukan cerita fiktif. Itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci pada surat Tesalonika yang kedua bab 2 ayat 3. Gunakan akal sehat. Mungkinkah kemurtatan itu terjadi dalam sekejap? Tentu saja tidak mungkin. Pasti kemurtatan itu terjadi secara bertahap dalam waktu yang lama dan melibatkan sebagian besar hierarki. Proses semacam itu hanya mungkin terjadi melalui konspirasi yang melawan kehendak Tuhan. Bagi mereka yang menganggap konspirasi itu tidak ada atau sekedar teori kosong, silakan tunjukkan bagaimana kemurtatan di dalam gereja seperti yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus itu dapat terjadi tanpa adanya konspirasi. Rasul Paulus sendiri dengan jelas mengatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Surat Tesalonika yang kedua, bab 2 ayat 7-8. Ayat tersebut jelas berbicara soal kegiatan persekongkolan rahasia atau konspirasi menjelang kedatangan antikristus. Jadi konspirasi itu pasti ada karena kitab suci yang mengatakannya. Bahwa ada banyak teori konspirasi yang salah dan tidak punya dasar, itu memang benar. Tapi menyebut konspirasi menjelang kedatangan antikristus tidak ada, pastilah sebuah kebohongan, karena bertentangan dengan pernyataan kitab suci. Justru kita perlu curiga pada orang-orang yang mencoba meyakinkan kita bahwa konspirasi itu tidak ada. Kembali ke persoalan skandal pemalsuan suster Lucia. Saya sendiri sudah mengetahui kasus ini sejak tahun 2013, namun pada waktu itu masih sebatas kecurigaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada pada foto-foto suster Lucia tanpa didukung bukti-bukti yang kuat. Jadi persoalan suster Lucia palsu bukan hal yang baru bagi sebagian orang. Sejak tahun 2017, Dr. Peter Chotnowski berusaha menyelidiki kasus ini dengan serius untuk menjawab 3 pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana menjelaskan perbedaan drastis pada penampilan, sikap, dan tulisan tangan dari suster Lucia sejak tahun 1967. Yang kedua, bagaimana menjelaskan sikap Vatikan dan hierarki gereja yang diam soal rahasia ketiga Fatima selama 40 tahun, dan berbagai propaganda mereka untuk mengubah makna pesan-pesan Bunda Maria di Fatima. Yang ketiga, bagaimana menjelaskan dukungan penuh suster Lucia pada propaganda Vatikan dan sikap ketaatan butanya pada Paus setelah Konsili Vatikan kedua, padahal sebelumnya dia tidak ragu menyebutkan kegagalan para Paus dalam mengikuti permintaan Bunda Maria. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, Dr. Chotnowski melibatkan para pakar di berbagai bidang pengenalan wajah, forensik, bedah plastik, bedah mulut, gigi, dan analisis tulisan tangan. Mereka adalah para profesional yang siap mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan dengan kredibilitas profesi mereka masing-masing. Dan yang jelas, mereka independen dan tidak memiliki kepentingan apapun terhadap kasus suster Lucia. Beberapa lembaga dan pakar independen yang dilibatkan dalam penyelidikan ini antara lain, yang pertama, Animatrix, sebuah lembaga penelitian yang bergerak dalam bidang pengenalan wajah. Yang kedua, Miss Dragica Brajovic, seorang super recognizer, yaitu orang yang memiliki kemampuan khusus dan diakui dalam pengenalan wajah. Yang ketiga, Dr. Julio Garcia, seorang ahli bedah plastik terkemuka. Yang keempat, Lois Gibson, seorang seniman forensik dan ahli pengenalan wajah terkemuka. Dia memegang rekor terbanyak dalam pengungkapan identitas melalui seni forensik menurut Guinness Book of Records tahun 2017. Yang kelima, Bart Breguet,
seorang ahli analisis tulisan tangan. Yang keenam, Dr. Joseph Mascaro, DMD, seorang ahli bedah mulut. Dan yang ketujuh, Dr. Ruth Carsten, DDS, seorang periodontis atau spesialis gusi dan tulang rahang. Masing-masing meneliti kasus ini sesuai dengan keahliannya. Beberapa perbedaan signifikan dari foto-foto Suster Lucia yang didapatkan dari hasil penyelidikan mereka antara lain, yang pertama, hidung. Perbedaan panjang hidung dikemukakan oleh Animatrix. Lois Gibson juga mengamati adanya perbedaan pada bentuk hidung di mana Suster Lucia kedua memiliki hidung yang lebih besar dan membulat. Perbedaan ini tidak dapat dijelaskan dengan faktor pertambahan usia. Yang kedua, bibir. Lois Gibson mengamati perbedaan bibir yang signifikan dan menandakan dua orang yang berbeda. Bibir Suster Lucia yang pertama secara horizontal lebih kecil, namun secara vertikal lebih besar dibandingkan Suster Lucia yang kedua. Yang ketiga, philtrum, yaitu lekukan yang ada di bawah hidung dan di atas bibir. Suster Lucia pertama memiliki philtrum yang lebih panjang. Ini diamati oleh Animatrix, Dr. Julio Garcia, dan Lois Gibson. Yang keempat, mata dan alis. Lois Gibson mengamati jarak antar alis Suster Lucia pertama lebih pendek daripada Suster Lucia yang kedua, dan bentuk alis keduanya juga berbeda. Animatrix menyatakan bentuk alis Suster Lucia yang pertama tidak simetris, sementara pada Suster Lucia yang kedua simetris. Jarak antara alis dan mata juga berbeda. Suster Lucia memiliki jarak yang lebih pendek ketimbang Suster Lucia 2. Ini diamati oleh Lois Gibson dan Dr. Julio Garcia. Selain itu, Dr. Julio Garcia juga mengamati perbedaan kelopak mata yang signifikan antara Suster Lucia pertama dan Suster Lucia yang kedua. Yang kelima, rahang bawah. Lois Gibson mengamati Suster Lucia yang pertama memiliki rahang bawah yang lebih sempit ketimbang Suster Lucia yang kedua, dan itu bertentangan dengan perubahan yang terjadi akibat proses penuaan. Yang keenam, bentuk dagu dan profil tulang muka. Perbedaan bentuk dagu diamati oleh Lois Gibson, Dr. Julio Garcia, Dr. Joseph Mascaro, dan Dr. Ruth Carsten. Dr. Joseph Mascaro bahkan menegaskan bahwa perbedaan ini diakibatkan oleh struktur tengkorak dan tidak dipengaruhi oleh tindakan medis pada gigi yang pernah dialami oleh Suster Lucia pada tahun 1948. Yang ketujuh, perbedaan bentuk gigi menurut Dr. Ruth Carsten tidak konklusif, karena pada tahun 1948, Suster Lucia diketahui mengalami operasi untuk memperbaiki masalah giginya. Berdasarkan hasil penyelidikan, semua lembaga dan pakar tadi sepakat menyimpulkan bahwa Suster Lucia pertama dan Suster Lucia kedua adalah orang yang berbeda. Ini konsisten dengan kesimpulan yang diambil oleh Miss Dragica Brajovic dalam kapasitasnya sebagai super recognizer. Sementara itu, berdasarkan tulisan tangan keduanya, pakar analisis tulisan tangan Bud Breget menyimpulkan Suster Lucia pertama dan Suster Lucia kedua bukan orang yang sama. Berdasarkan hasil-hasil ini, Dr. Chotnosky sampai pada kesimpulan bahwa Suster Lucia yang diperlihatkan pada publik setelah tahun 1967, baik bersama Paus Paulus VI maupun Paus Yohanes Paulus II, adalah Suster Lucia palsu. Hasil yang lebih lengkap bisa Anda lihat di situs sisterlucytruth.org. Linknya ada di keterangan video. Dengan bukti-bukti kuat ini, persoalannya menjadi jelas. Perbedaan drastis dalam sikap dan penampilan dari Suster Lucia sebelum dan sesudah tahun 1967 disebabkan karena keduanya memang orang yang berbeda. Ini juga menjelaskan mengapa Vatikan dengan bebasnya mendiamkan rahasia ketiga Fatimah selama 40 tahun dan aktif mempropagandakan pesan-pesan yang berbeda dari apa yang diyakini banyak orang sebelumnya. Demikian juga dukungan penuh Suster Lucia pada para paus pasca konsili dan berbagai pernyataan Suster Lucia yang kontradiktif dengan pernyataannya sendiri sebelum tahun 1967, karena Suster Lucia setelah tahun 1967 adalah Suster Lucia palsu. Jika kasus pemalsuan Suster Lucia ini makin luas diketahui oleh publik, mau atau tidak mau Vatikan harus memberikan klarifikasi atas penampilan Suster Lucia palsu di depan publik setelah tahun 1967. Selain karena pembohongan publik, juga ada kemungkinan ini melibatkan hilangnya nyawa seseorang. Maka mendiamkannya hanya akan memperburuk situasi. Sementara itu, Dr. Chotnosky sendiri sangat yakin bahwa bukti-bukti yang didapatnya siap untuk digunakan dalam pengadilan jika itu diperlukan. Bagi saya, ada atau tidak kasus ini tidak mengubah fakta bahwa Konsili Vatikan II
memang dimaksudkan untuk mengubah orientasi gereja Katolik agar menerima ekumenisme yang sesat dan mengarahkan gereja pada kemurtatan sesuai dengan nubuat Rasul Paulus. Pemalsuan Suster Lucia, jika itu memang terbukti, hanya memperkuat fakta bahwa Konsili Vatikan II memang konsili jahat yang mustahil karya dari Roh Kudus. Tapi bagi mereka yang selama ini masih setia mendukung Konsili Vatikan II, kasus ini tentu sangat berarti. Ini akan membuktikan bahwa pilihan mereka salah dan saatnya mereka mendengarkan peringatan Tuhan dalam kitab Wahyu. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Kitab Wahyu bab 18 ayat 4-5. Dari hamba Kristus dan pelayan para prajurit Kristus, Viva Christo Rei.